Salam Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dan semua keluarga. Kami yakin bahwa keluarga kita masih tetap beribadah dan akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Meskipun ibadah minggu ini masih kita adakan di rumah kita masing-masing. Kita yakin bahwa Tuhan akan terus bekerja sehingga dalam waktu dekat kita akan bisa beribadah di dalam gedung gereja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus atau yang biasa kita sebut sebagai hari Pentakosta. Firman Tuhan yang menjadi teks khotbah kita pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-21. Saya berharap kita sudah membacakannya di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita merayakan suatu hari yang sangat penting dalam sejarah kekristenan, yaitu kita merayakan yang disebut sebagai hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, atau 10 hari setelah Yesus Kristus naik ke sorga. Itulah peringatan hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah suatu hari dalam sejarah kekristenan yang ditandai oleh sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu adanya pencurahan Roh Kudus oleh Allah. Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul sehingga mereka dimampukan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang dalam berbagai bahasa. Pada peristiwa Pentakosta, Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus Allah merasuki para rasul sehingga berita Injil dapat disampaikan kepada banyak orang pada waktu itu. Kita ingin melihat bagaimana terjadinya peristiwa Pentakosta itu dan apa manfaatnya bagi kita saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita belajar tentang kekristenan, hari Pentakosta sesungguhnya adalah suatu hari yang ditetapkan bagi orang Yahudi untuk mereka berkumpul di Yerusalem dan dilakukan dari waktu ke waktu. Dalam kitab Perjanjian Lama, peringatan hari Pentakosta ini selalu dilaksanakan oleh orang Israel, yaitu peringatan akan dicurahkannya Roh Kudus kepada 70 tua-tua Israel sesuai dengan kehendak Allah. Dan dalam teks yang kita baca hari ini, yaitu di Kisah Para Rasul pasal 2, disebutkan bahwa ketika tiba hari Pentakosta, hari ke-50, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Ketika mereka berkumpul itu, tanpa disadari mereka, yaitu dengan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang disebut seperti suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh tempat di mana mereka berada. Mereka semua orang-orang yang ada pada waktu itu melihat lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, berterbangan kemana-mana dan hinggap merasuki para rasul pada waktu itu.
Pada waktu itu mereka, yaitu para rasul itu, dikuasai, dirasuki oleh Roh Kudus Allah. Oleh Roh Kudus. Bukan oleh roh yang lain, tetapi oleh Roh Kudus Allah. Para rasul itu dirasuki. Dan para rasul itu dimampukan untuk memberitakan firman Tuhan kepada semua orang yang berkumpul di Yerusalem ketika itu, pada hari Pentakosta. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, para rasul yang dipenuhi, yang dirasuki oleh Roh Kudus, bersaksi tentang Yesus, bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah kepada setiap orang dan kepada setiap bangsa yang hadir dengan bahasa daerah masing-masing, sehingga mereka semua mengerti akan segala sesuatu yang dikatakan oleh para rasul itu, meskipun mereka orang Yahudi, orang Galilea. Di dalam teks kita dicatat bahwa ada sekitar 14 bangsa yang datang dari 14 negeri yang hadir pada peristiwa Pentakosta itu. Disebutkan ada orang Partia, orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, orang Yudea, Kapadokia, Pontas, Asia, Frigia, Mesir, daerah Libya, pendatang dari Roma, orang Kreta, dan orang Arab, dicatat dalam teks firman Tuhan hari ini. Dan mereka semua, Bapak Ibu, mendengar dan mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Semua orang pada waktu itu tercengang-cengang. Mereka terheran-heran. Mereka takjub, bahkan ada yang bingung dengan semua yang terjadi itu. Sehingga karena sangat herannya mereka, maka mereka berkata, bukankah mereka semua berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri? Apakah artinya ini? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, orang Galilea, orang Yahudi, tetapi bisa berbahasa Arab. Orang Galilea, orang Yahudi, tetapi bisa berbahasa Asia. Seperti kita orang Batak, Toba, bisa berbahasa Papua misalnya, bisa berbahasa Sulawesi misalnya, meskipun belum pernah dipelajari. Itulah kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada para rasul. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ada orang lain yang menyindir mereka dengan mengatakan, mereka ini sedang mabuk oleh anggur manis. Mereka ini sedang mabuk oleh anggur manis. Dalam arti mereka yang menuduh tersebut mengatakan bahwa para rasul itu bukanlah sedang memberitakan firman dengan kuasa Roh Kudus, tetapi mereka dalam keadaan mabuk. Mereka bukan dipenuhi oleh Roh Tuhan menurut mereka yang tidak mengerti, tetapi mereka menyangka bahwa para rasul itu sedang mabuk oleh anggur manis. Mendengar sindiran dan tuduhan orang-orang kepada situasi ini, disebutkan dalam ayat yang ke-14, maka bangkitlah Petrus dan ke-11 rasul itu. Dan Petrus menyampaikan kepada semua orang yang hadir, kepada semua orang Yahudi, kepada semua orang yang bingung dan yang menyindir itu, mereka, yaitu Rasul Petrus, mengatakan dengan suara keras supaya mereka mengetahui dan mencamkan
bahwa para rasul yang dapat menyampaikan firman Tuhan kepada mereka dalam bahasa yang dimengerti oleh semua orang bukanlah dalam keadaan mabuk. Tetapi mereka karena kuasa Roh Kuduslah yang memampukan mereka sehingga mereka bisa menyampaikan firman Tuhan seperti yang mereka dengar. Petrus katakan tidak mungkin mereka mabuk. Alkitab mencatat bahwa hari pada waktu itu baru pukul 9 pagi. Jadi tidak mungkin orang mabuk pada waktu itu. Rasul Petrus, Bapak Ibu sekalian, dengan lantang menyerukan bahwa semua yang mereka alami ini memang hanya oleh kuasa Roh Allah. Dan hal itu sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Dan hari inilah, pada hari Pentakosta inilah, nubuatan Nabi Yoel tergenapi. Bapak Ibu, menurut Nabi Yoel, jika Roh Kudus Allah datang kepada manusia, maka mereka akan bernubuat. Dan mujizat-mujizat Allah akan nyata diketahui oleh semua orang. Dan nubuatan Nabi Yoel juga mengatakan bahwa hari Tuhan juga akan datang menimpa segala makhluk dan manusia. Dan manusia diingatkan supaya datang berseru kepada Tuhan agar mereka diselamatkan. Ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di sini Rasul Petrus dengan jelas dan tegas menyerukan kepada semua orang, kepada setiap orang yang ada pada waktu hari Pentakosta itu, agar mereka mau sadar diri, agar mereka mau bertobat, agar kehidupan mereka diselamatkan dari murka Allah pada waktu hari Tuhan. Bapak Ibu, itulah peristiwa Pentakosta. Itulah yang terjadi pada waktu itu. Mereka begitu diberkati oleh kuasa Roh Kudus yang turun ke atas mereka. Dan mereka diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul. Apa yang mau kita camkan, kita renungkan, kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Ada 3 hal yang penting kita renungkan dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan ini. Yang pertama, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus telah digenapi. Dan itu telah diberikan kepada setiap manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu, Dia sudah janjikan sebelum Dia naik ke surga. Dan hal ini berarti, Bapak Ibu, penting kita ingat, penting kita camkan, bahwa setiap janji Tuhan selalu tergenapi. Setiap yang dijanjikan Tuhan selalu terlaksana sesuai dengan yang difirmankannya. Bapak Ibu perhatikan, ada satu lagi janji Tuhan yang sudah dinubuatkan, yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia akan datang kembali ke dunia ini sebagai hakim bagi semua manusia, bagi dunia. Dia akan menjadi hakim yang adil bagi dunia. Karena itu hari ini kita diingatkan supaya kita jangan melupakan hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebagaimana janji Tuhan Yesus sendiri bahwa Dia akan datang ke dunia ini menjadi hakim yang adil. Kita harus senantiasa siap sedia menanti kedatangannya yang kedua kali. Itu yang pertama.
Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, melalui peristiwa hari Pentakosta hari ini memberikan manfaat dan harapan baru bagi kita semua, bahwa pribadi Allah, yaitu Roh Kudus Allah, diberikan kepada kita orang yang percaya. Untuk apa? Agar kita senantiasa hidup di dalam Tuhan, dipimpin oleh Roh Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hidup setiap orang percaya, yaitu untuk memimpin kehidupannya, untuk menolong dia, untuk menghiburkan dia, untuk menyertai setiap orang percaya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Apapun perjalanan kehidupan di dunia ini, baik sukacita maupun pergumulan, tantangan sekalipun, Roh Kudus ada dan diberikan kepada kita manusia. Kita hidupi Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Kita rasakan kehadirannya di dalam hidup kita, sehingga kita terus dipimpin oleh Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan. Mintalah selalu Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan biarkan Roh Kudus tidak bekerja di dalam kehidupan kita setiap hari, agar kehidupan kita senantiasa dapat kita arahkan untuk selalu mengikuti dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Orang yang akan dipimpin oleh Roh Kudus akan senantiasa berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Yang terakhir, melalui firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana hari Pentakosta, Roh Kudus merasuki para rasul, orang-orang percaya, hari ini pun Roh Kudus dicurahkan Allah kepada kita. Berikan diri kita untuk dirasuki oleh Roh Kudus Allah. Buka hati kita supaya Roh Kudus senantiasa merasuki kita di dalam hidup kita, agar kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, dipimpinnya, dan agar kita pun berani bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Setiap orang yang sudah dirasuki oleh Roh Kudus Allah pasti akan merasakan damai sejahtera, akan merasakan kekuatan, akan merasakan penyertaan dan pertolongan Tuhan, akan merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan, dan dia akan mampu menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan, karena ada Roh Tuhan yang memimpin dia di dalam kehidupannya. Kalau kita sudah dirasuki oleh Roh Allah, maka Roh Kudus Tuhan akan memimpin hidup kita kepada kebenaran yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami dalam Kristus Yesus, Roh Kudus itu pribadi Allah yang Engkau sudah curahkan pada hari Pentakosta, dan pada hari ini juga Tuhan, kami rindu Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, kepada setiap yang mendengar, kepada setiap jemaat Tuhan hari ini Tuhan. Dan hendaknya kiranya Roh Kudus Tuhan merasuki kami, supaya Roh Kudus-Mu memimpin kami, menolong kami, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berani bersaksi menyaksikan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami, karena ada Roh Kudus Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, memimpin kehidupan setiap jemaat, memberikan semangat baru, harapan baru, kekuatan baru, dan pertolongan yang daripada Tuhan sendiri kepada setiap jemaat Tuhan di dalam kehidupan masing-masing keluarga. Tuhan berkati kami semua. Terpujilah Allah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Amin.